Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmawan. Kali ini kita akan bicara tentang bagaimana caranya melakukan proyeksi pendapatan dan menyusun rencana bisnis dan anggaran pada badan usaha milik desa. Saudara sekalian, pada sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkah pendirian BUM Desa. Pertama, ada 4 langkah persiapan yang harus dilakukan. Saya juga sudah menjelaskan tentang bagaimana caranya mendesain struktur organisasi, deskripsi, dan seterusnya sampai menyusun program pedoman kerja. Kali ini kita akan bicara tentang menyusun rencana usaha, menyusun sistem administrasi, dan pembukuan. Di dalam penyusunan perencanaan usaha, apa materi pokok yang mesti ada di dalam itu? Pertama, saudara harus memastikan saudara mencantumkan tujuan usaha. Tujuan usaha yang dimaksud adalah tujuan usaha dari unit usaha atau unit bisnis yang akan dilaksanakan oleh badan usaha milik desa saudara itu. Kemudian, saudara harus jelaskan bagaimana strategi untuk mencapai tujuan itu. Dan apakah mungkin ada masalah potensial yang mungkin timbul di dalam pencapaian tujuan itu. Dan apa yang akan saudara lakukan? Apa yang akan saudara lakukan untuk mengantisipasi masalah itu? Kemudian berikutnya, pastikan juga saudara menuliskan struktur organisasi yang mencakup apa jabatan dan tanggung jawab masing-masing orang dalam pelaksanaan tujuan tadi, dalam pelaksanaan strategi tadi, dan apa yang mereka lakukan ketika menghadapi masalah yang sudah diceritakan pada sebelumnya. Saudara juga harus memastikan mencantumkan berapa modal yang diperlukan untuk unit usaha tersebut, bagaimana dikelolanya, dan bagaimana kemungkinan menghitung titik impasnya. Saudara sekalian, jadi bagian utama dari perencanaan bisnis ada 3. Pertama, apa konsep bisnis saudara? Bagaimana bisnis saudara itu, unit usaha Anda itu akan dijalankan? Kedua, di mana pasarnya? Bagaimana cara Anda memasarkannya? Bagaimana kemungkinan Anda melakukan penetrasi pasar atau perluasan pasar misalnya? Anda juga harus menjelaskan di dalam perencanaan bisnis itu, bagaimana keuangan akan dikerjakan, dari mana sumbernya, bagaimana mengelolanya, bagaimana menghitungnya, bagaimana memperkirakan keuntungan kerugian, bagaimana memperhitungkan kapan kembali modal itu. Bicara soal modal, pada pertemuan atau sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa BUM Desa itu setidak-tidaknya modalnya berdasarkan peraturan berasal dari 2 sumber. Pertama, dari penyertaan modal desa, kedua, penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal masyarakat desa ini maksud bisa penyertaan modal dari masyarakat betul-betul warga desa di sana, atau bisa dari warga desa yang berada di luar dari desa itu. Jadi bisa siapa saja, pihak swasta. Bagaimana bentuk penyertaan modal desa itu? Ada 4 cara. Pertama, hibah. Hibah ini bisa dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, lembaga donor, tetapi tentu saja disalurkan melalui mekanisme APBD desa. Kedua, bisa juga dari bantuan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, yang juga disalurkan melalui mekanisme APBD desa. Yang ketiga, kerjasama usaha. Kerjasama usaha ini dimaksud adalah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBD desa. Terakhir yang keempat, ini yang paling umum, itu berasal dari aset desa yang diserahkan kepada APBD desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang aset desa. Jadi struktur modal pada BUM Desa tadi itu kira-kira tergambar dalam bentuk diagram ini. Ini berasal dari Permendes nomor 4 2015 pasal 17 dan 18 tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu pertanyaannya, kemana distribusi modal ini? Ada 2 kegiatan yang bisa dilakukan oleh badan usaha milik desa. Pertama, pelayanan umum. Jadi saya lebih menyarankan, dan peraturan perundangan juga lebih menyarankan, kegiatan utama dari BUM Desa itu adalah pelayanan umum. Selain itu memang kegiatan sehari-hari itu juga dipastikan sebagai kebutuhan dari masyarakat desa. Baru kemudian melakukan kegiatan perekonomian lain, kegiatan bisnis lain. Ada banyak jenis usaha yang bisa dikerjakan.
Bisa yang sederhana saja, misalkan penyewaan barang, jasa pelayanan, memproduksi barang tertentu, atau misalkan meminjamkan uang dalam bentuk bisnis keuangan mikro, dan seterusnya. Banyak sekali. Jangan dibatasi oleh apa yang sudah dinyatakan di dalam peraturan perundangan. Saudara bisa berbisnis sebagaimana layaknya pebisnis pada umumnya. Ada kesempatan, jalankan, gunakan distribusi modal ini dengan baik. Jadi jenis anggaran itu ada 7. Pertama, penjualan. Kedua, sumber daya manusia langsung. Ketiga, produksi. Keempat, non-produksi. 5, kas. 6, rugi laba. Dan ketujuh, neraca. Bagaimana menghitung pendapatan BUMDesa itu? Saya sudah menuliskan rumusnya. Secara sederhana, pendapatan sama dengan hasil dari seluruh transaksi dikurangi dengan biaya pengeluaran atau pengeluaran biaya, dikurangi kewajiban pada pihak lain, dikurangi juga penyusutan atas barang-barang inventaris dalam kurun 1 tahun buku. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Desa harus jadi kekuatan ekonomi.